Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan pada KD 3.7 mengenai jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu memahami siklus penanggulangan bencana dan menganalisis persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Materi yang pertama yaitu mengenai siklus penanggulangan bencana. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana. Adapun pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Menurut undang-undang ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Nah, ini merupakan siklus penanggulangan bencana menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, di mana dimulai dari pencegahan dan mitigasi ketika situasi tidak terjadi bencana. Lalu ketika situasi terdapat potensi bencana, maka dilakukan tahap kesiapsiagaan. Ketika terjadi suatu kejadian bencana, maka dilakukan tanggap darurat, yaitu pada saat terjadinya bencana, dan diakhiri dengan setelah terjadi bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada skema siklus penanggulangan bencana pada slide sebelumnya, maka tampak bahwa ada 3 tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ketiga tahapan itu yaitu prabencana yang meliputi situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana, kemudian tahap tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana, dan pasca bencana atau setelah terjadinya bencana yang dilakukan berupa rehabilitasi atau rekonstruksi tadi. Nah, tahapan ini hendaknya tidak dipahami sebagai suatu pembagian tahapan yang tegas, tetapi harus dipahami bahwa setiap waktu pada semua tahapan dilaksanakan secara bersama-sama dengan porsi kegiatan yang berbeda. Contohnya, pada tahap pemulihan, kegiatan utamanya adalah pemulihan, namun kegiatan pencegahan dan mitigasi juga sudah dimulai. Secara umum, perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan yang 3 tadi ya. Yang pertama, tahap prabencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, penyusunan rencana penanggulangan bencana atau disaster management plan disusun. Sementara itu, dalam situasi terdapat potensi bencana, dilakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu atau single hazard. Untuk itu, disusun rencana kontingensi atau contingency plan. Lalu pada tahap tanggap darurat, pada tahap ini dilakukan rencana operasi atau operational plan sebagai operasionalisasi dari rencana kedaruratan atau rencana kontingensi. Kemudian pada tahap pemulihan, dilakukan penyusunan rencana pemulihan atau recovery plan yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Semua tahapan di atas yang telah dijelaskan dapat dilihat pada skema perencanaan dalam penanggulangan bencana pada slide berikut ya. Kemudian, perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya. Nah, adapun tahap-tahapnya, yang pertama yaitu pengenalan dan pengkajian bahaya. Indonesia memiliki potensi bahaya atau hazard potensi yang sangat tinggi dan beragam. Nah, potensi bencana ini dapat dikelompokkan menjadi potensi bahaya utama atau main hazard dan potensi bahaya ikutan atau collateral hazard. Lalu, pengenalan kerentanan. Kerentanan atau vulnerability merupakan keadaan atau sifat atau perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman. Kerentanan ini dapat berupa kerentanan fisik, kerentanan ekonomi, kerentanan sosial, dan kerentanan lingkungan. Kemudian analisis kemungkinan dampak bencana tahap ini menghitung tingkat kebesaran risiko yang dihadapi oleh daerah. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan hubungan antara ancaman bahaya, kerentanan, dan kemampuan yang dapat ditulis dengan persamaan di bawah ya.
yaitu resiko sama dengan bahaya dikali kerentanan dibagi dengan kemampuan. Jika ancaman bahaya di suatu daerah semakin tinggi, resiko daerah tersebut terkena bencana semakin tinggi pula. Lalu, pilihan tindakan dalam penanggulangan bencana itu sendiri, ini merupakan berbagai upaya penanggulangan yang akan dilakukan berdasarkan perkiraan ancaman bahaya yang akan terjadi dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Pilihan tindakan tersebut yaitu yang pertama adalah pencegahan dan mitigasi untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh bencana. Ada dua bentuk mitigasi, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Tindakan pencegahan dalam mitigasi pasif antara lain penyusunan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana, pedoman dan brosur. Tindakan pencegahan dalam mitigasi aktif antara lain pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan bahaya, pelatihan, pengawasan, dan penyuluhan. Kemudian selanjutnya adalah kesiapsiagaan. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana agar menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Kemudian tanggap darurat merupakan penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana agar bertambahnya korban jiwa terhindari. Lalu yang terakhir yaitu tahap pemulihan, dilakukan melalui tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sementara itu, rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Materi yang selanjutnya yaitu mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Pada tahap pra-bencana, di mana tidak terjadi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana itu meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Pada tahap pra-bencana ini, ya di mana ada potensi bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Pada tahap tanggap darurat, ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Kemudian pada tahap pasca bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Mekanisme penanggulangan bencana terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu pada saat pra-bencana, fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinatif dan pelaksana. Kemudian pada saat darurat, fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinatif, komando, dan pelaksana. Dan pada saat pasca bencana, fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinatif dan pelaksana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan berasaskan pada asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana adalah cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, dan non-proletisi. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi dimaksud dengan non-proletisi adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana. Kemudian, penanggulangan bencana tadi itu bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,
menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermawanan, dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi yang terakhir yaitu berkaitan dengan persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Pada bab sebelumnya telah kita pelajari bahwa secara geologis wilayah Indonesia berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kondisi geologis seperti ini yang diikuti oleh kerusakan lingkungan menimbulkan potensi rawan bencana alam di wilayah Indonesia. Persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia dapat dilihat dari peta indeks rawan bencana Indonesia yang ada pada slide. Jadi perhitungan indeks rawan bencana Indonesia atau IRBI ini merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Nah, bisa dilihat pada peta bahwasanya hampir seluruh wilayah di Indonesia berkategori tinggi untuk potensi bencananya atau rawan bencana. Untuk kategori rendah itu hanya terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah ya, di Kabupaten Sukamara, kemudian Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, serta beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat dan Papua. Untuk yang berkategori sedang, itu tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Adapun di Lampung sendiri, yang tidak termasuk dalam kategori tinggi untuk kerawanan bencana hanya Kabupaten Pringsewu, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat. Adapun berdasarkan Indeks Rawan Bencana tahun 2011, persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut ya. Jadi untuk kerawanan bencana banjir itu di seluruh provinsi di Indonesia, 34 provinsi. Kemudian rawan bencana gempa bumi itu kecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, dan Kalimantan Timur. Lalu bencana tsunami ini rawan terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Untuk daerah rawan bencana kekeringan, ini hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali di Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Daerah rawan bencana cuaca ekstrim ini kecuali di Bengkulu, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Papua Barat. Lalu daerah rawan bencana longsor seluruh provinsi kecuali Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah. Kemudian bencana atau daerah rawan bencana gunung api ini dapat terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Kemudian daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan ini hampir di seluruh provinsi kecuali di Bengkulu, Bangka Belitung, Jakarta, Yogyakarta, Banten, NTB, Sulawesi Utara, Tengah, Selatan, dan Tenggara, kemudian Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Dan yang terakhir yaitu daerah rawan bencana abrasi. Ini hampir di seluruh provinsi di Indonesia karena memang seluruh provinsi mempunyai garis pantai ya. Ini kecuali di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.